Coba diamati, di keluarga kita itu kita lebih banyak perintah atau lebih banyak larangan? 10 disebutkan itu bukan tanpa sebab, itu menjadi pelajaran bagi kita ya. Makanya bagaimana usia di bawah itu ya tinggal kita bagaimana ya, mau mengenalkan atau tidak sama sekali. Kita mau nanti seriusnya di usia 7 tahun ya silakan aja. Tapi jangan sampai usia 7 tahun kita belum mengajarkan tentang sholat. Usia 7 tahun itu kan usia SD ya, di kelas 1 ya. Usia 7 sampai 10 kan 3 tahun. Ada 3 tahun. Kenalkan, nyontoni, ngajari, ngejak, nah itu sudah. Kalau itu pembiasaan itu otomatis sudah jadi saklar otomatis. Ono adan yo langsung sholat, bapak itu dolanan HP, bilang Pak sholat Pak, adan ya misalkan begitu. Kue si dolanan ya TikTok ya, malah nanti ngomongin ibu sholat live TikToknya kondisi misalkan. Nah, misalkan nonton TV yo malah anaknya sing eling. Itu kalau prosesnya baik. Tapi kalau proses mengajarkannya itu masalah, ya sudah. Orang sholat alhamdulillah. Sholat itu terasa menjadi sebuah beban. Makanya jangan salah ya. Kita itu tidak seperti robot ya. Ngajarkan anak itu jangan jadi robot. Ya, kita mengenalkan ya jadi tukang satpam ya. Sholat durung, mangan durung, ngaji durung. Takonnya ngono tok. Gak pernah diajak diskusi, Le, kamu tahu enggak kenapa kok bapak nyuruh kamu sholat? Kenapa kok orang Islam itu harus sholat? Itu harus dilakukan itu. Makanya dalam semua episode kisah-kisah yang tadi awal-awal di awal saya sampaikan, itu pasti ada diskusinya bapak dengan anak. Karena yang dominan bapak. Ya, dengan anak terbuka ruang diskusi, ada anak ngasih masukan, ada bapak yang ngasih penjelasan kan gitu. Ada bapak yang menerima, ada bapak yang mengarahkan itu. Harus ada utuh. Jangan sampai kemudian ya, wong dekat aja tidak, perintah-perintah tok, saya yakin ngelarang-larang tok, yakin orang jadi. Ya. Coba diamati, di keluarga kita itu kita lebih banyak perintah atau lebih banyak larangan? Lebih banyak apa gitu, atau lebih banyak ruang terbuka mengajari anak kita itu berpikir gitu. Nah, makanya kalau jadi bos sama jadi ya kita punya bawahan misalkan, ya lebih baik perbanyak, jangan instruksi, jangan perintah, tapi diajak mikir. Nah, ya tadi kenapa kok kita harus sholat, kenapa kok orang Islam itu harus cinta kebersihan. Ya jawabnya kadang juga nggak pakai dalil. Nah, enggak. Wong Rasul aja coba sih perhatikan diskusi Rasul kepada anak remaja ketika ditanya tentang ya Rasul saya pengen berzina. Nah, nggak tahu kalau jenengan ditanya anak jenengan sing usia SMP atau SMA kayak gitu kan mesti jenengan emosi juga. Ya kakek ini untuk pertanyaan soal nanti. Tapi perhatikan cara Rasul menjawabnya. Rasul kan tidak tahu langsung ngomong nggak boleh kan, enggak. Rasul itu ngajak berpikir. Nah kalau apakah kamu mau kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Apakah kamu mau jika saudari perempuanmu dizinai oleh orang lain? Kan pikirnya begitu. Nah ini kunci juga, kunci seni interaksi dengan anak di usia segitu. Usia remaja, usia SMP, SMA. Perbanyak ruang diskusi. Nah, itu nih sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi suami istri, bapak ibu itu visinya harus sama dulu dalam semua konsep pengasuhan. Yang kedua, silahkan dikajilah banyak-banyak kisah-kisah yang melibatkan antara bapak dengan anaknya. Itu saya yakin bukan kisah biasa. Termasuk cara seni diskusinya. Bagaimana Luqman dengan anaknya menasihati. Itu gimana ceritanya kok nasihatnya banyak sekali supaya jadi gitu loh. Luqman nasihat Luqman itu surat Luqman kan banyak sekali.
jangan sombong, harus sholat, jangan diawali jangan menyekutukan Allah dulu ya. Nanti perintah sholat, perintah berbakti kepada ibu ya, ya jangan sombong, itu banyak sekali. Tapi diawali dari apa? Aniskur. Yang namanya Luqman itu hamba yang bersyukur. Itulah kenapa dia menjadi ahli hikmah. Kalau sudah jadi ahli hikmah, maka omongannya itu didengarkan. Itu kuncinya Luqman. Kalau Luqman itu kalau kesini pun jenengan tidak akan nganggep ya. Kedarung Luqmanul Hakim itu hidup di zaman sekarang ya. Dan jenengan tidak akan menganggap sama sekali. Karena apa? Diriwayatkan di dalam tafsir itu Luqman itu wonge keriting, kering, ya, ireng. Dan jenengan kira-kira ketemu wong kaya kuwi, apa pangiroke? Omongannya enggak akan. Tapi Luqman itu adalah ahli hikmah di kaumnya. Nah, tapi kalau kesini ya, nah ngomong apa? Marani we mungkin jenengan wedi ya kan gitu. Tapi gambarnya begitu. Luqman itu apa? Kering ya, kurus ya, hitam ya, keriting. Ya, seperti bayangnya. Jadi itu harus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kuncinya apa? Berinteraksi dengan anak-anak kita yang usia remaja itu, yang pertama adalah dekat dulu. Ya. Jadi kisah-kisahnya sudah saya sampaikan, dekat dulu. Yang kedua, buka ruang diskusi. Harus buka ruang diskusi. Kalau jenengan dikritik anak jenengan ya namanya dikritik ya terima saja. Apalagi memang nyata. Bapakku yo, ibuku yo, ya nyatanya begitu. Lah terus pienang sarane opo kan gitu. Nah, yang ketiga, kalaupun anak panjenengan sudah melakukan kesalahan ya maka berilah ruang untuk kemudian dihukum tetap ya, sebagaimana kisahnya Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berilah ruang untuk kemudian dia mengoreksi kesalahan. Ya. Yang selanjutnya adalah membatasi ya, sumber-sumber kesalahan yang menyebabkan dia berubah, dia kemudian kok jadi ada yang salah itu apa? Apa karena teman-temannya ya kasih batasan. Bukan berarti Bapak melarang kamu untuk berteman dengan semua orang, tidak. Nah, kalau bisa berteman itu milih-milih, karena agama kamu itu tergantung dari agama teman kamu.